saya belum paham mengenai nafar yang diadakan MTA. Mohon Ustadz menjelaskan mengenai pengertian nafar, tujuan nafar, dan apa ada tuntunannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ustadz. Kalau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah seperti yang kita lakukan itu tidak ada. Tapi pengertian nafar di sini kan orang bepergian. Coba dibaca surat Taubah ayat 41 juga boleh dibaca. Surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafaw wa thiqalaw wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus yang satu lagi itu yang yatafaqahu fiddin itu loh. Ayat 122 ayat surat At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaro min kulli firqatin. Nah, nafar itu pergi. Bepergian. Ya. Maka diterangkan di situ ya, tidak sepatutnya, padahal dalam keadaan perang loh ya, tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Mengapa tidak pergi dan tiap-tiap golongan di antara mereka ya beberapa orang untuk memperdalam agama. Jadi nafar itu dalam ayat ini pergi untuk ngaji gitu loh. Pergi untuk memperdalam agama, mempelajari agama itu. Jangan di perang tuh semua perang. Tidak ada yang mendalami agama. Yang mendalami agama tujuannya apa? Untuk memberitahu nanti kalau sudah selesai tentara-tentara pulang dan sebagainya, lah yang ahli memahami tentang agama itu memberikan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, termasuk petunjuk dalam peperangan apa yang harus dilakukan. Yaitu artinya menjadi mendakwahi, memberikan nasihat sesuai dengan tuntunan agama. Maka nafar di sini adalah pergi untuk mendalami agama. Nah, di bulan Ramadan ini MTA juga mengadakan gerakan nafar, pergi meninggalkan markas ini ya untuk pergi ke daerah-daerah berdakwah, mempraktekkan hasil kajinya, antara lain bagaimana hidup kebersamaan itu, bagaimana menghormati yang tua kepada yang muda, yang muda kepada yang tua. Mas ini kan cuma yang tua harus hormatnya, kasih sayang pada yang muda hormat pada yang tua. Pelaksanaannya bagaimana? Dalam nafar itu nanti. Bagaimana hidup kebersamaan? Dalam nafar itu nanti dipraktekkan. Maka yang nafar di sana nanti pada di rumah
menuju di suatu tempat, terus adakan kerjasama dengan umat Islam setempat yang mungkin bisa bekerja sama di masjid-masjid, mungkin ada yang diminta menjadi khotibnya, atau bisa menjadi imamnya, atau memberikan pelajaran TPA di mana masjid, atau hal-hal yang lain yang bermanfaat untuk masyarakat yang di tempat itu. Nah, disitulah itu dilakukan nafar. Apa Nabi dulu melakukan begitu? Tidak. Ya, nafarnya tadi itu malah kalau nafar perang. Dalam keadaan perang pun jangan semua berangkat, harus ada ya golongan kamu yang khusus memperdalam agama, mengaji. Di dalam keadaan perang pun tidak boleh kok semua perang ngaji ditinggalkan, enggak. Apalagi kita dalam keadaan aman. Ya, perang wajah ngaji tidak boleh ditinggalkan, apalagi aman. Nah, itu pentingnya mendalami agama. Jadi nafar kita itu mendalami agama. Mendalami di dalam pengertian memahami dan juga mendalami dalam arti mengamalkannya. Sebab agama itu harus diamalkan. Kalau cukup mengerti aja tidak diamalkan, kata Nabi seperti pohon tidak berbuah atau seperti lebah tidak bermadu. Maka orang yang sudah ikut nafar sekali dua kali biasanya tuman, bisa merasakan nikmatnya. Nikmatnya beragama gitu loh. Dan bisa bersyukur. Ya. Ternyata misalnya saudara di rumahnya di Solo, wah serba enak, apa-apa mudah, kendaraan mudah, air tidak pernah kekurangan. Jalan nafar dapat daerah Panggang sana. Panggang Gunung Kidul kan loh. Pas kemarau, wah dah mau mandi aja. Ya, apalah kalau mau mandi, kadang-kala untuk masa harian itu harus diukur kok sehari tidak boleh. Kalau pas sulit-sulitnya air itu, ya sehari orang hanya dijatah berapa liter itu sehari. Karena yang wadus barang habis itu nanti. Mulai hidup di daerah semacam itu, ya harus bisa hidup juga. Ya, biasanya ngemas atus sedina ping 3 atau ping 2 ning kono seminggu ratus ya kudu wani. Gitu. Aneh. Ngalami itu. Ada gunung gitu. Maka sering setiap musim kemarau daerah itu Parangkupito, Gunung Kidul itu sering minta kiriman air bersih dari MTA ini. Tapi karena kemarau sekarang itu kemarau basah, nah rupanya tidak butuh air. Kalau lihat kemaraunya ini sebenarnya kemarau, tapi basah, hujan terus. Nah, alhamdulillah. Jadi umat Islam itu harus bisa hidup. Dakwah pun juga begitu, aja milih gonceng enak-enak tok. Orang dai harus mau diletakkan dimanapun harus mau. Ya, ternyata di sana banyak nyamuk, kurang air, orang itu sambat. Ya, paling 3 hari aja sana, nanti pulang lah. Ada semua iso cerita karo bojone, wah. Oh, dibayar kita paling enak, walaupun sahur mung karo sambel, karo walah minum sak katoke. Di sana iki walah harap turu saka lemut. Ya ta? Arep ngombe dijatah. Apa meneh nek arep adus. Nah, itu kan. Nah, yang begitu itu kan bisa merasakan kurang apa? Wis hidup begini kamu masih kurang bersyukur, kurang apa? Nah, maka dalam rangka mensyukuri nikmat ini, gunakan untuk berbuat baik, kebaikan-kebaikan. Jadi saudara-saudara yang rumahnya jauh-jauh tadi dengar kan? Ada dari Oko Timur, ada dari Sulawesi tadi, saya dengar dari Tadiu tadi, silaturahim tadi. Ada yang dari pinggir Jogja sana, pinggir ngenti tadi. Jogja sana. Rombongan datang ke sini jam berapa udah berangkat. Ada lagi ibu yang bisa membangkitkan merasa malu karena yang jauh-jauh dari Kalimantan, dari Sumatera, dari datang jauh, masa saya hanya perjalanan 2 jam saja kok tidak datang. Nah, dari Jogja ini paling 2 jam kok tidak datang. Iri dengan yang datang dari Kalimantan, dari Oko Timur Sumatera sana, dari ya Pontianak,
berapa hari tadi harus ke sini. Masa kita 2 jam saja tidak iri? Ya, tidak pandai mensyukuri nikmat, nanti dari persoalan di hadapan Allah. Itu 2 jam itu masih merasa dekat. Artinya masih dekat dibandingkan yang dari luar Jawa tadi. Tapi yang biasa, walaupun dekat tapi merasa jauh. Anda cukup 5 menit, 10 menit jalan kaki sampai, tapi untuk datang ke sini rasanya jauh sekali. Lebih jauh timbang dari Pontianak. Dari Pontianak bisa datang ke sini, tapi yang jalan kaki 10 menit itu merasa jauh. Nah, itu namanya tidak pandai mensyukuri nikmat. Maka orang butuh. Kalau butuh itu jauh seperti apa ditempuh. Tapi kalau tidak butuh, jangankan suruh datang, diparani pun tidak mau, tidak butuh. Maka tanamkan perasaan kita butuh pada Allah setiap saat. Kalau perasaan butuh pada Allah itu belum ada, ya, apalagi merasa dibutuhkan oleh Allah, wah jual mahal. Jual mahal. Kalau kita pada Allah jual mahal, Allah tidak sudi membeli. Tidak sudi membeli. Tapi kalau kita jual murah pada Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang mukmin baik hartanya maupun jiwanya dibeli oleh Allah dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'tan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ya dah? Orang yang beriman sudah dibeli oleh Allah hartanya dan jiwanya dengan surga. Kalau dia berperang, baik dia membunuh atau dibunuh, dibayar dengan surga. Hartanya dan jiwanya. Perjalanan orang mukmin sudah dibayar oleh Allah. Semuanya dibayar oleh Allah dengan surga. Nah, itulah. Karena merasa kita sudah dibeli oleh Allah, jual beli dengan Allah ini tadi, maka fastabsyiru bi baikumul ladzi bay'atum bih. Bergembiralah kamu berhitungan jual beli dengan Allah. Nah, kalau merasa butuh pada Allah, jauh pun jadi dekat. Tapi kalau memang tidak merasa butuh, ya dekat pun jadi jauh. Maka tanamkan seberapa besar butuh kita kepada Allah. Maka bapak-bapak, ibu yang datang ke sini itu, Anda tertanam rasa butuh pada Allah. Bapak ibu yang hadir juga butuh pada Allah, saya juga butuh pada Allah. Bukan bapak ibu butuh saya butuh ibu, bukan, tidak butuh semua. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka ibu bapak-bapak tidak datang ya tidak saya sehari, saya tidak butuh kamu kok. Tidak butuh, tapi butuh pada Allah. Maka orang butuh pada Allah sama. Panjenengan butuh Allah, saya butuh Allah, ketemu sama-sama dari ya butuhnya kepada Allah, Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Nah, inilah pentingnya kita ngaji itu.